Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, satu sisi yang menarik pada hari ini atau tepatnya beberapa jam yang lalu adalah diumumkannya sebuah partai politik baru yang didirikan oleh tokoh bangsa, politisi, cendekiawan, akademisi yang sangat terkenal di negeri ini, pengawal dan penggerak reformasi, yaitu Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Apa yang menarik dari munculnya partai politik baru bernama Partai Umat ini? Sebenarnya ketika kita berbicara politik, penting kita melihat bidang ini secara objektif dari sisi keilmuan. Kita bisa saja menyatakan tidak peduli terhadap politik, tetapi harga cabai, harga telur, harga minyak goreng, dan semua harga yang dibutuhkan oleh emak-emak di dapur itu adalah keputusan politik. Dengan kata lain, ketidaktahuan kita terhadap politik secara mendalam itu mungkin hal yang bisa ditolerir, tetapi ketidakpedulian kita terhadap siapa yang akan memimpin politik bangsa dan negara adalah sebuah bencana. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa kekeliruan di dalam menentukan sikap politik yang berakhir pada lahirnya pemimpin yang katakanlah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, itu sebenarnya tidak serta-merta salah siapa-siapa, tetapi juga rakyat itu sendiri. Maka membahas politik sebenarnya adalah membahas kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, maka saya putuskan untuk membahas tentang partai baru ini. Menarik untuk disimak adalah yang menjadi spirit seorang Bapak Amin Rais. Dari sisi usia, beliau jelas sangat senior. Ini berarti pilihan rasional yang umum di kalangan masyarakat memilih untuk menimang cucu atau membaca buku, mengajar sembari menikmati kopi adalah pilihan yang tepat. Akan tetapi, mengapa itu tidak menjadi pilihan dari seorang Bapak Amin Rais? Kita ketahui bahwa Bapak Amin Rais merupakan sosok yang memiliki kiprah luar biasa di dalam banyak bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, pergerakan, sampai pada politik itu sendiri. Kalau kita mengacu pada buku yang bercerita tentang Amin Rais yang berjudul Dari Jogja ke Binagraha, kita temukan bahwa ada sebuah narasi yang disampaikan oleh Bapak Amin Rais sendiri kaitannya dengan bagaimana menentukan sebuah pilihan, sampai kemudian muncul istilah ijtihad politik. Pada saat reformasi beliau mendirikan Partai Amanat Nasional, beliau hadir dengan sebuah gagasan baru bagaimana menghadirkan partai politik yang inklusif, sehingga sekalipun beliau sebagai sosok tokoh dari kalangan Islam, beliau ingin merangkul semua pihak, termasuk mereka yang beragama di luar Islam. Dan ijtihad ini pada akhirnya sama-sama kita ketahui menjadikan Bapak Amin Rais meninggalkan partai yang didirikannya sendiri, kemudian mendirikan partai yang baru. Dalam kata yang lain, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya beliau tidak sekedar melakukan sebuah eksperimen demokrasi di dalam melakukan upaya terobosan menghadirkan partai politik yang bisa diterima masyarakat dan membawa perubahan. Kali ini dengan Partai Umat kita bisa melihat nampaknya ada sebuah ijtihad politik baru yang mengilhami dan itu bisa ditebak lewat nama partainya itu sendiri. Satu sisi yang menarik adalah mengapa tidak memilih santai di rumah. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Baharudin Lupa di dalam bukunya Amin Rais tadi itu ya, Dari Jogja ke Binagraha, bahwa saudara Amin Rais ini telah berhasil merobohkan rezim Orde Baru. Kita tinggal tunggu apakah dia mampu untuk membangunnya lagi. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa ada sebuah tanggung jawab moral, bahwa reformasi ini belum sepenuhnya mengantarkan rakyat pada cita-cita yang diharapkan, yaitu lepas dari rezim Orde Lama, rezim Orde Baru, menuju Indonesia yang betul-betul
konsekuen dan konsisten di atas nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang 45. Inilah mungkin yang menjadi penggerak mengapa seorang Amin Rais di usia yang sangat senior masih begitu punya kekuatan, semangat membangun cita-cita rakyat, membangun kemajuan bangsa, tentu saja melalui pilihannya menjadi seorang politisi dan mendirikan partai baru, yaitu Partai Umat. Sisi yang bisa kita pelajari dari sosok Amin Rais di sini adalah pertama, konsistensi. Bahwa ketika seseorang memilih sebuah jalan hidup, maka hendaknya hidup menang ataupun kalah, proses dan upaya untuk bersungguh-sungguh menghadirkan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui jalur politik adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan. Ini merupakan sebuah pesan yang sangat menarik. Bagaimana kita lihat bahwa Bapak Amin Rais ketika sudah memilih bergerak di bidang politik, maka beliau berupaya bahwa politik kenegaraan dan kebangsaan kita adalah politik yang dijiwai oleh moral, bukan politik yang dijiwai oleh pragmatisme, sehingga yang dibela bukan rakyat tetapi konglomerat dan seterusnya. Sisi yang kedua, bahwa satu hal yang penting dan itu bisa menjadi sebab orang memiliki konsistensi adalah gagasan. Seorang Dr. Amin Rais itu sangat luar biasa. Saya coba melihat di dalam sebuah data Tempo ya, datatempo.co yang berjudul Perjalanan Politik Amin Rais seri 2. Pada saat 99, sekalipun partai politik ketika itu yang menang adalah PDI Perjuangan, ketika ditanya masyarakat berdasarkan survei itu, siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin adalah Amin Rais. Apa yang menarik dari seorang Amin Rais? Tentu saja gagasan-gagasannya. Jadi seorang pemuda, seorang generasi muda itu akan bisa menjadi sosok-sosok yang berhasil, sosok-sosok yang menginspirasi ke depan ketika dia punya konsistensi dan dia membawa gagasan kemurnian. Kalau di dalam Partai Umat ini, Amin Rais mengatakan bahwa bagaimana partai politik ini bisa membawa satu nilai moral di dalam pergerakan politiknya, kemudian etika, akhlak dan yang baik dan adiluhum. Jadi satu hal yang sangat luar biasa. Selain gagasan, tentu saja sebuah cita-cita. Sangat penting bagi kita hari ini menjaga cita-cita. Orang biasanya cenderung akan mudah untuk terkooptasi atau putus asa dengan keadaan. Sudahlah, yang namanya partai politik pasti begitu saja. Oke, fakta menunjukkan bahwa yang namanya partai politik begitu saja. Pertanyaannya kembali, Anda atau kita ingin negara kita nanti berwarna apa? Ingin harga sembako itu berapa? Ingin kesejahteraan itu bisa meningkat atau tidak? Atau sekolah itu gratis atau tidak? Ini kaitannya dengan politik. Maka cara berpikir yang diperlukan ke depan adalah bahwa kita mesti menitipkan aspirasi itu. Kita mesti mengawal partai-partai politik yang ada. Kita ingatkan mereka. Sebab kalau kita apatis seperti itu, maka mereka yang tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, bahkan tidak punya gagasan dan cita-cita akan hadir mengatur kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Dan ketika itu terjadi, maka tangisan rakyat, derita rakyat itu tidak akan menjadi prioritas bagi mereka di dalam membangun regulasi ataupun payung-payung hukum yang diperlukan agar rakyat ini maju dan berkembang. Sahabat kalian yang berbahagia, suasana ini atau keadaan sekarang ini menuntut kita untuk kembali menjadi manusia yang cermat, mendalam di dalam membaca apapun. Sehingga ke depan kita dengan kesadaran yang kita miliki itu bisa ikut berkontribusi melakukan sebuah perubahan. Oleh karena itu, bacaan kita terhadap informasi harus mengarah pada bacaan atau informasi yang menjadikan kita tertarik untuk bisa ikut peduli terhadap masa depan rakyat. Kemudian tontonan kita di YouTube, dimanapun juga harus mengarahkan kita sadar, peduli, dan bergerak untuk melakukan sebuah perubahan. Kita tentu tidak bisa berharap 100% hanya pada politik, karena ada ormas Islam, ada lembaga pendidikan, ada pesantren, ada banyak hal, ada banyak sisi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semuanya harus hidup, semuanya harus berjalan secara progresif dan sinergis. Meski demikian,
disadari atau tidak, kata Bapak Amin Rais pada saat peluncuran atau pendirian Partai Umat ini, hanya negara yang bisa melakukan kejahatan kolosal, hanya negara yang bisa menghadirkan keadilan. Dan sebuah kekuasaan di dalam negara, dalam konteks demokrasi, itu harus dicapai diantaranya melalui perjuangan-perjuangan politik praktis di dalam partai politik itu sendiri. Kita mungkin tidak perlu semua berbondong-bondong ke sana, tapi dengan moral kita, dengan cita-cita kita, dengan kesadaran kita, dengan kepedulian kita terhadap nasib rakyat yang sangat luar biasa hari ini harus kita tolong, harus kita bantu, harus kita perjuangkan. Kita berharap pada partai-partai politik yang katakan hari ini lumpuh, tidak berdaya untuk bisa hidup. Dan satu partai yang baru tentu saja membawa sebuah semangat baru. Tinggal kita bagaimana berpikir. Prinsipnya saya tidak sedang mempromosikan partai barunya Bapak Amin Rais, tapi dengan apa yang hadir dan dilakukan Bapak Amin Rais, ada banyak inspirasi yang bisa kita pelajari. Pun demikian, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh lainnya yang insya Allah perlahan-lahan akan kita ulas bersama di channel yang kita cintai ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.